Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, ini dari 10 kelas berpikir komputasional 01. Kali ini kami akan membahas study case yang keenam. Anggota kelompok kami yang pertama ada Pak Iko Zaki, yang kedua Fatin Rasya, yang ketiga saya sendiri yaitu Marmedia Anggoro, yang keempat Muhammad Irsyad Hanif. Kemudian ini adalah soal dari study case keenam. Oke, bagian pertama adalah empat pilar of computational thinking, yang mana dibagi menjadi decomposition, pattern of recognition, abstraction, dan algorithm. Next, next Win. Oke, dalam decomposition, tinjauan utama pada mahasiswa dibagi menjadi 5 aspek besar, yaitu tipe kepribadian, preferensi belajar, aktivitas dan keterlibatan, kalian non teknis, dan teknis, motivasi dan tujuan pribadi. Pada tipe kepribadian, kami membagi menjadi 4 aspek lagi, yaitu pemikir, perasa, penggerak, dan pengamat. Pada preferensi belajar, ada 3 data utama yang dipakai, yaitu individual, kolaboratif, dan belajar. Kemudian pada aktivitas dan keterlibatan, ada ekstrakurikuler, organisasi, tim lomba. Kemudian pada motivasi dan tujuan pribadi, ada mengasah kemampuan teknis, memperluas yang sosial, mengembangkan soft skill, dan yang terakhir adalah keahlian teknis dan non-teknis, yaitu analisis data, pemrograman, desain grafis, dan lain sebagainya, termasuk dalam keahlian teknis dan non-teknisnya adalah keahlian soft skill, termasuk kepemimpinan dan komunikasi. Oke, pada yang kedua yaitu pattern recognition. Untuk aspek pertama yaitu tipe kepribadian, pola yang kami gunakan untuk mengelompokkan hal ini adalah menggabungkan pola kepribadian yang berbeda pada satu tim agar menciptakan iklim kerja yang ideal, sehingga kinerja tim akan maksimal. Pola yang tercipta ialah pemikir akan berperan dalam logika, analisis, dan perancangan. Kemudian penggerak akan berperan dalam memimpin tim dan mengambil keputusan. Perasa akan berperan dalam menjaga hubungan interpersonal dan iklim kerja. Yang terakhir, pengamat akan memastikan hal kecil tidak terlewat. Pada aspek preferensi belajar, kami menggabungkan 2 jenis preferensi belajar dalam satu tim, yaitu preferensi belajar kolaboratif dan individual, yang mana kolaboratif berperan dalam mengembangkan ide dan problem solving secara kelompok, individual akan berperan dalam mengerjakan dan mengembangkan tugas spesifik pada bagiannya. Pada aspek aktivitas dan keterlibatan, kami membagi 2 kelompok, yaitu ekstrakurikuler, yang mana tercantum UKM, KPD, dan ekstrakurikuler lainnya, dan organisasi kami bagi menjadi HIMA atau BEM, dan organisasi lain akan memiliki keunggulan skill yang berbeda, sehingga pada pola yang tercipta, ekstrakurikuler cenderung unggul dalam aspek kepemimpinan komunikasi dan kerja tim, kemudian organisasi akan cenderung unggul dalam manajemen waktu dan problem solving yang baik. Pada aspek keahlian teknis dan non-teknis, setiap tim harus memiliki anggota yang setidaknya memiliki satu keterampilan teknis dalam suatu bidang dan anggota lainnya memiliki soft skill, yang mana hal tersebut akan menciptakan keseimbangan antara performa tim dan menjaga hubungan antar anggota tim agar tetap baik dan kinerja tetap terjaga. Kemudian pada motivasi dan tujuan pribadi, penempatan mahasiswa dengan motivasi untuk mengembangkan keterampilan teknis dan keterampilan komunikasi atau soft skill lainnya yang seimbang dalam satu tim akan menciptakan lingkungan kerja yang ideal. Abstraction. Pada aspek tipe kepribadian, fokus utama yang kami kerjakan adalah kita berfokus pada kepribadian yang dimiliki mahasiswa, yaitu 4 aspek pokok tadi: pemikir, perasa, penggerak, dan pengamat.
Untuk faktor yang tidak perlukan adalah tipe kepribadian introvert dan ekstrovert dapat kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian preferensi belajar atau bekerja. Fokus utama kami adalah mengelompokkan gaya belajar kolaboratif dan individual. Faktor yang tidak diperlukan adalah spesifikasi pada gaya belajar seperti visualisasi, auditori, dan kinestik. Pada aspek aktivitas dan keterlibatan, fokus utama kami adalah organisasi ekstrakurikuler UKM KPD tim lomba yang mana hal tersebut akan memberikan efek pada kinerja proyek dan relevan. Faktor yang tidak diperlukan ialah mengabaikan kegiatan yang kontribusi pada proyek, misalkan hobi. Kemudian pada aspek keahlian teknis dan non-teknis, fokus utama kita adalah keahlian teknis pada suatu bidang, misalkan program analisis data desain. Kemudian untuk fokus on soft skill yang dimiliki mahasiswa seperti kepemimpinan dan komunikasi, serta soft skill lainnya masuk dalam pengelompokan kami. Faktor yang tidak diperlukan adalah kita mengabaikan keterampilan yang kurang berperan dalam proyek, misalkan keterampilan bermain game, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, motivasi dan tujuan pribadi. Fokusan utama kami adalah motivasi mahasiswa yang relevan dengan tugas proyek seperti ingin improve hard skill atau soft skill. Kemudian fokusan yang tidak diperlukan adalah mengabaikan tujuan dan motivasi yang tidak berhubungan dengan kinerja dan kontribusi pada proyek. Ya, yang terakhir adalah algoritma. Langkah pertama adalah input data mahasiswa. Data yang diinput mencakup kumpulan data dari aspek utama yang kita pertimbangkan, yaitu tipe kepribadian, preferensi belajar, aktivitas, keterlibatan, keahlian teknis, dan non-teknis, motivasi, dan tujuan belajar. Tujuan pribadi. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan anggota tim, yaitu membagi kriteria anggota tim yang ideal dan relevan terhadap keberlangsungan proyek dengan ketentuan. Pertama, setiap tim terdiri dari anggota dengan kombinasi tipe kepribadian yang berbeda. Setiap tim terdiri dari anggota dengan gaya bekerja yang berbeda. Setiap tim terdiri dari anggota dengan kesibukan dan ranah kontribusi yang berbeda. Setiap tim terdiri dari anggota dengan keahlian teknis dan non-teknis. Setiap tim terdiri dari anggota tim dengan motivasi yang berbeda tetapi tetap relevan dengan proyek. Yang mana outputnya adalah terbentuk tim yang ideal dengan keseimbangan core competence anggota tim. Baik, kemudian lanjut ke bagian flowchart di mana kita mulai dengan start, kemudian input tingkat sama dengan A, field sama dengan B, 2 sama dengan C, observer sama dengan D, dan number of rows sama dengan N. Kemudian lanjut ke proses set group slot sama dengan A plus B plus C plus D per N. Kemudian lanjut proses lagi, put two thinkers to each group. Kemudian decision making, apakah masih disisa? Jika iya, maka keep the remaining sama dengan R1. Jika tidak, maka decision making lagi. Jika sudah cukup, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu put one filler to each group. Kemudian lanjut lagi ke decision making, apakah masih ada sisa? Jika iya, maka keep the remaining R2 sama dengan R2. Kemudian jika tidak, decision making lagi, apakah sudah cukup? Jika iya, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu put one doer to each group. Kemudian lanjut lagi ke decision making selanjutnya, jika apakah masih ada sisa? Jika iya, maka keep the remaining 9R3. Kemudian jika tidak, lanjut ke decision making lagi, apakah sudah cukup? Jika sudah cukup, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu put one observer to each group. Kemudian lanjut ke decision making selanjutnya, apakah masih ada sisa? Kalau masih jika iya, maka keep the remaining 9R3. Jika tidak, maka uh, decision making lagi, apakah sudah cukup? Jika sudah cukup, maka lanjut ke decision making selanjutnya, apakah masih ada empty slot? Jika iya, maka fill the remaining with R1, R2, R3, R4. Jika tidak, maka grupnya sudah bisa dibuat. Kemudian jika dari decision making tadi ada yang masih tidak cukup, maka grup tidak akan bisa dibuat. Kemudian kita akhiri dengan N. Boleh lanjut. Oke, selanjutnya yaitu pseudocode dari eh, pembaikan kelompok itu sendiri.
seperti yang udah dijelaskan teman saya sebelumnya, dari flowchart itu sendiri kita implementasikan dalam sebuah pseudocode. Yang pertama, seperti yang dilihat ada beberapa step pada pseudocode-nya itu sendiri. Yang pertama ada step 0 yaitu mendeklarasikan variabel. Yang pertama kita menginput pemikir itu sendiri sebagai nilai A, lalu filler sebagai B, door sebagai C, observer sebagai D, dan juga number groups-nya sebagai N. Nah, lalu kita membuat R1, R2, R3, R4 variabel itu sendiri sebagai arrays untuk sebagai sisa dari tinker, fillers, doors, dan observer nanti semisal sewaktu pembagian ada sisa dari anggota kelompok itu sendiri. Lalu kita memasukkan group slot sebagai anggota member di grupnya, per grupnya. Lalu grup sebagai array dari ukuran N itu sendiri. Nah, soalnya pada step pertama yaitu kita menghitung berapa banyak grup dan juga kita menginisialisasi grup itu sendiri. Yang pertama di sini ada rumus yaitu A ditambah B tambah C tambah D lalu dibagi dengan N. N ini sendiri adalah berapa banyak anggota per grupnya. Lalu kita menginisiasi pada masing-masing grup di array yang kita bikin tadi yaitu R1, R2, R3, dan R4. Nah, pada step 2 yaitu kita mulai mengassign tinker pada grup yang udah kita buat tadi. Seperti yang kita lihat di sini kita menetapkan dua tinker di masing-masing grup. Lalu pada step ketiga yaitu kita menghandle apakah masih ada orang dengan kualifikasi tinker di kelompok di array tersebut. Semisal masih ada, maka orang-orang tersebut akan kita masukkan kepada array di R1. Nah, pada step keempat sama seperti step kedua, yaitu kita memasukkan filler tetapi hanya satu orang di tiap kelompoknya. Lalu pada step ke-6 kita melihat apakah mohon maaf di step kelima sebenarnya sama seperti step ketiga tapi untuk yang filler itu sendiri. Lalu dilanjut pada step ke-6 yaitu kita mengassign doors pada masing-masing grup. Nah, di sini kita melihat apakah masih ada orang di grup itu sendiri. Lalu semisal masih ada, kita memasukkan door itu pada grup I. Itu sendiri adalah array yang ada pada kelompok yang udah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita di step ke-7 kita menghandle juga apakah masih ada orang di kelompok di array di doors ini sendiri. Semisal masih ada, maka akan dimasukkan ke array R3. Dan selanjutnya di step 8 sama seperti step 2 dan juga step 4 dan juga 6. Dan di step 9 kita sama juga kita menghandle apakah ada orang di kelompok tersebut yang masih tersisa gitu. Lanjut. Nah, pada step 10 ini setelah kita mendapatkan data-data orang yang sebelumnya tersisa pada pembagian tadi, maka di step 10 ini kita memasukkan orang-orang yang tersisa tersebut ke dalam satu kelompok yang pada dasarnya orang-orang tersebut akan jadi satu kelompok. Nah, pada di sini kita lihat persamaannya yaitu while group I yang udah kita tentukan tadi punya anggota yang punya orang yang sisanya yang beranggotakan kurang dari grup minimal grup yang udah kita tetapkan tadi, maka kita akan assign dari masing-masing area yang udah kita tentukan tadi yaitu R1, R2, R3, dan R4. Nah, setelah itu apabila tidak ada, maka akan ada pengecualian yaitu exit while, di mana tidak ada anggota yang tersisa buat dimasukkan ke dalam kelompok. Nah, selanjutnya masuk ke step 11, kita melihat apakah masih ada grup yang belum beranggotakan. Semisal masih ada, maka grup tidak bisa dibikin karena tidak ada anggota yang tersisa. Semisal persamaan itu tidak ada atau tidak terpenuhi, maka kita akan masuk ke final output, maka kelompok-kelompok tersebut sudah berhasil dibentuk. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk penjelasan big annotation-nya, yang pertama ada dari step 1 sampai ke step 4, yaitu melakukan iterasi melalui thinkers, fillers, and observers untuk dibagi ke grup. Kompleksitas waktu yang didapat ini pada loop ini yaitu menggunakan waktu linear orders of n or orders of 1. Maka kompleksitas setiap step yaitu orders of n. Kemudian untuk step 5 sampai step 9
eh, mengatur bagian thinkers, feelers, and observers yang tersisa. Eh, Kompleksitas waktu yang didapat yaitu konstan atau linear. Maka kompleksitas untuk setiap stepnya ini adalah masih sama, yaitu orders of n. Kemudian di step 10 ini yaitu fill the empty group. Langkah ini melibatkan dua loop dalam loop luar dan loop dalam. Kompleksitas waktu terburuk ini loop while berjalan beberapa kali untuk mengisi setiap grup. Jika loop while berjalan untuk semua anggota yang tersisa, eh, M sama dengan anggota, maka kompleksitas orders of N kali M. Kemudian yang keempat yaitu ada step 11, di mana mengecek grup yang masih kosong. Langkah ini melibatkan loop for yang berjalan dari 1 sampai N, dengan pemeriksaan waktu linear di dalamnya yaitu orders of 1 untuk setiap pemeriksaan. Maka kompleksitas waktu yaitu orders of N. Kesimpulannya dari keseluruhan step adalah orders orders of N kali M, di mana N equal to amount of group and M equal to amount of members group. Langkah lainnya hanya memberikan kontribusi orders of N, maka tidak mendominasi perhitungan di akhir. Kemudian itu untuk daftar pustaka yang disertakan. Oke, sekian dari kelompok 10. Terima kasih.